Iya. Saudara, saya pagi ini mulai kemarin minggu inilah ya terima teman-teman asosiasi, ada dari Apindo, Hipindo, dari TPT dan lain-lain. Nah puncaknya ini seluruhnya itu kan di bawah Kadin, gitu ya. Oleh karena itu hari ini kami langsung ketua Kadin bersama pimpin-pimpin Kadin lainnya hadir di sini. Kita membahas apa yang menjadi ramai sekarang ini mengenai banjirnya barang-barang impor ya. Nah, saya cerita dulu ya biar nggak salah nangkapnya. Permasalahan ini sudah hampir setahun. Dulu kita persiapkan dengan baik, saya lapor Bapak Presiden. Oleh karena itu, satu dulu laporan hasil sidang kabinet yang dipimpin Pak Presiden langsung, itu 6-7 bulan yang lalu ya. Pertama, pas border, Presiden setuju untuk jadi border, ya, singkat ya. Kedua, impor kendalikan. Itu bukan baru, tapi sudah 6 bulan yang lalu. Ketiga, itu minta tambahan dari PMI agar barang-barang yang dibawa kemari itu tidak kena pajak, karena PMI adalah pahlawan kita yang bekerja di luar negeri. Tiga-tiga ini diputuskan dalam rapat kabinet pada waktu itu, putus, kita tidak lanjuti di bawah Menko rapatnya, maka satu, ya, border sudah. Kedua, produk-produk barang-barang yang membanjiri Indonesia harus dikendalikan. Itu ada beberapa yang disetujui untuk mengeluarkan pertek. Pertek tahu ya? Nah, pertek itu pertimbangan teknis dari perindustrian. Yang ketiga, PMI ada $1.500, 500 kok sedikit. Ya, dirapatkan oleh PMI-nya hadir, semua hadir, Bea Cukai hadir, Menteri Keuangan semua hadir. Maka $500 itu dirumuskan dalam 56 item produk. Jadi agak banyak gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Lahirlah Permendak 36. Masih ingat ya? Nah, ini biasanya nih yang ekonomi ngerti. Biasanya kalau wartawannya politiknya duluan, Pak. ya, jadi ini ekonominya dulu nih. Jangan politiknya dulu gitu ya. Nah, lahir Permendak 36 yang merangkum semua itu. Saya tanya semua bagus atas permintaan mereka, karena menyangkut impor-ekspor maka rumahnya itu namanya Permendak. Lahirlah Permendak 36. Ya kan? Nah, dalam perjalanannya yang mereka mengusulkan, yang mereka juga memutuskan, wah susah ini. Karena 56 itu mereksanya susah, jadi barangnya numpuk. Macam-macam kendala lah. Di sana nggak datanya itu ruwet lah. Akhirnya ngamuk-ngamuk, yang salah saya. Saya bilang kok yang salah saya? Ya tapi sudahlah, itu risiko jabatan. Mereka yang minta, mereka yang ngusul, tapi yang salah saya karena nggak bisa jalan. Ya sudah, risiko jabatan. Akhirnya dirubahlah Permendak 36 menjadi Permendak 7. Masih ingat ya? 7. Dah. Jalan nih, bagus. Bukan udah bagus, saya mesti kerja lagi dong. Kan ekspor kita ini kan nilainya turun, walaupun masuk surplus terus tapi turun. Oleh karena itu saya keliling lah untuk menaikkan ekspor kita, terutama di pasar-pasar yang strategis. Ada APEC di Peru, berunding. Kita kan dipersulit CPO ke Uni Eropa. Di situ momentum penting untuk saya melakukan perlawanan, gitu ya. Lagi di Peru saya ikut APEC, jam 2 pagi telepon dari Jakarta, Pak Menko, itu barang di Priuk 26.000 kontainer numpuk. Ya akhirnya dirataskan. Putus ratas dipimpin oleh Presiden, putus harus malam ini juga, hari ini juga Permendak 7 diganti. Enggak boleh ada pertek-pertek yang tadi, bukan TPT tetap yang pakaian jadi macam-macam itu. Maka lahirlah Permendak 8. Saya nggak ada. Yang ikut rapat itu Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, ya, ada yang lain. Saya lagi di luar negeri itu. Gitu. Nah, jam 2 pagi saya dibangunkan, kata Pak Menko, kalau Pak Zul
Teken, maka saya, karena Pak Menko waktu itu PLT saya Kementerian Perdagangan. Saya bilang, Pak, saya menteri ya, masa Bapak teken? Jadi jam 2 pagi di Peru saya teken. Jadilah Permendak 8. Itu kira-kira. Ngerti ya, pahamnya secara utuh. Nah, sekarang rame lagi ini, ya, rame lagi. Masih apa tuh namanya? Sebetulnya sih impornya banjir ini artinya belum ada perubahan, bukan banjir sekarang. Memang dari awal banjir belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, kami ini Pak Arsad juga menyampaikan dari berbagai analisa juga saya diskusi, ketemulah ada persamaan. Yang kita temukan itu apa? Data impor kita kalau dari luar dengan data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh. Ya, Jomplang. Betul. Ya, jomplang. Jadi impor kita misalnya 100 juta dolar, data kita BPS, data dari luar bisa 300 juta dolar. Jadi jauh sekali. Nah, rupanya inilah yang kita ingin cari, di mana ini anunya. Di mana salahnya? Oleh karena itu kami sudah sepakat ya akan bikin satgas. Sudah. Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti satu dengan siapa lagi nanti kita akan rumuskan barang ya, kita bikin satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar itu, dan kemudian juga ada karena begini, asosiasi juga beda-beda gitu ya kan Pak, beda-beda. Kalau Apindo beda, kalau Hipindo lain lagi kan beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, betul, yang tekstil mungkin maunya lain lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bikin satgas untuk nanti bareng-bareng. Pertama kita akan melakukan cek lapangan. Cek lapangan. Benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak? Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Kemudian nanti mungkin sudah lama produk ini AS number yang disalahgunakan itu seperti apa juga kita akan cek juga ya. Ini bareng-bareng bikin satgas. Nanti yang membentuk satgas adalah Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan lain-lain. Itu kira-kira dari saya. Silakan Pak Arsad. Ya, jadi buka sangat asik gitu ya. Bicaranya adalah bagaimana untuk menyelesaikan. Yang kita cari adalah solusi. Jadi memang yang diutarakan oleh Pak Menteri dan Pak Menteri yang propose untuk buat satgas ini kami merasa baik sekali. Karena di sini pentingnya bergotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha. Dan jadi di sisi inilah kita mencari solusi, bukan saling blaming atau dimanapun, tapi yang penting adalah ke depannya bisa. Nah, untuk itu ya seperti Pak Menteri katakan tadi, penting sekali kita melihat pertama mulai dari tadi ngecek di lapangan, tapi latarnya kita harus melihat code-nya kembali, kita lihat datanya yang tadi Pak Menteri katakan, dan juga kita melihat safeguard nanti ke depan bagaimana penelitian ini kita harus mendalami, karena tadi sekarang ini nggak bisa generik untuk semua sektor, berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama, tapi intinya tadi kami punya kesepakatan bahwa tadi kami bersama Satgas itu kita lakukan bersama. Itu yang mungkin ingin saya utarakan juga, bahwa kami menyambut baik sekali apa yang dipropos oleh Pak Menteri, dan ini sangat menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang diperlukan. Baik, ada pertanyaan? Satgas ini mulai yang berbeda dari Indonesia yang di luar itu? Banyak, nanti saya kasih datanya ya. Nanti. Komoditasnya ada yang mencuat nggak Pak dari perbedaan data itu? Banyak, alas kaki, pakaian jadi, antara lain ya. Antara lain. Kapan mulai bekerja Pak? Segera mungkin, lagi dirumuskan, nanti kita minta dari Kadin dan lain-lain siapa gitu ya. Nanti baru saya SK. Pak, Satgasnya akan mulai bekerja juga juga? Satgasnya akan... Nanti kita pelajari mana yang terkait. Pak, apakah 7 komoditas yang kemarin itu termasuk komoditas yang melonjak tinggi, yang perbedaan datanya? Ya 7 itu memang. Dari Ya. 7 itu? Pak, tapi sebenarnya 7 Ada perbedaan yang sangat besar antara data kita dan data dari asal. Misalnya kita ngimpor dari Jepang gitu ya, 10 di sana bisa 20 gitu. Berarti bukan dari Cina aja ya Pak? Semua, enggak, kita enggak melihat negara, seluruhnya data kita kan lihat. Pak, kalau impor borongan itu termasuk impor borongan? Saya nggak ngerti itu borongan itu kayak apa. Memang ada borongan. Konten lain satu kontainer itu ada berapa? Kan boleh, itu bukan borongan namanya, digabung. Maksudnya borongan itu gimana? Jadi Iya, saya nggak ngerti. Tapi kalau kita ngirim paket kan boleh. Saya ngirim baju aja kan boleh kan satu setel. Nggak mungkin satu kontainer kan, mungkin digabung. Saya suka beli misalnya tuh apa tuh ya, karpet gitu, kan juga apa itu namanya borongan, saya nggak ngerti.
Pak, berarti Permendak 8 fix nggak bakal direvisi lagi, Pak? 8 nggak bakal direvisi lagi. Yang belum saya kasih apa? Ya, ada yang tanya-tanya sama saya, yang protes misalnya, ada yang demo, minta, yang belum saya kasih apa? Ya. Pas border jadi border udah saya kasih. Sudah. Apalagi PMI sudah, pertek semua udah dipertekin, udah kan? Kan sudah. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa yang membatalkan itu siapa? Saya kan nggak ada di luar negeri. Kan udah saya kasih semua, apalagi mau diminta, orang udah saya kasih. Udah kan? Kan sini tahu. Apa? Border udah, PMI sudah, pertek semua udah saya kasih. Apalagi yang belum? Mereka yang nggak bisa, bukan saya. Oke ya? Jelas ya?